Karena memang untuk mengurusi sampah itu nggak mudah. Disinilah kita butuh orang-orang yang konsen peduli sampah. Yang jelas kan ini perlu peran serta semua masyarakat juga. Kualitas air yang kita hitung kita hitung parameternya itu ada 7 sungai. 7 sungai itu nggak semua bagus. Yang paling penting adalah komitmen pimpinan. Oke. Di sini Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda betul-betul concern untuk bagaimana kita bisa bersama-sama ini meraih Adipura. Terima kasih Pak Dwi Handoyo Retno, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waighan. Terima kasih kehadirannya di studio kami. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol panjang tentang lingkungan hidup di Kabupaten Waighan, terlebih dahulu kami dari Al News Podcast mengucapkan selamat Pak Kadis atas raihan Adipura yang kedua kalinya untuk Kabupaten Waighan berkat kerja keras Dinas Lingkungan Hidup selaku SKPD pengampu yang pasti. Semua elemen masyarakat. Semua dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, kita bisa meraih penghargaan yang menurut saya cukup bergengsi ya di tingkat nasional. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol Pak Kadis ini, boleh dong cerita sedikit apa yang menarik sehingga seorang Mas Dwi ini tertarik menjadi aparatur sipil negara awalnya? Cerita-cerita lalu berarti. Iya. Ya sebenarnya nggak sengaja jadi pegawai negeri sipil itu. Pada waktu itu keluarga yang di Lampung itu mendaftarkan saya untuk menjadi CPNS. CPNS ya. Jadi waktu itu saya di Jakarta. Kebetulan ya kerjalah kecil-kecilan di sana. Oh iya. Kemudian keluarga di Lampung minta kita untuk pulang ke Lampung, mengabdi di Lampung dekat sama orang tua. Di Kerui ya Pak Kadis ya? Kalau lahirnya emang di Kerui. Di Kerui. Waktu itu ayahanda itu guru di SMA Kerui. Kemudian kami besar di Sungkai Selatan. Sungkai Selatan ya. Boleh sedikit cerita Pak Kadis? Awal mula kemudian sehingga mengabdi di Kabupaten Waighan sampai hari ini menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kebetulan pada waktu itu kita mendaftar untuk CPNS-nya itu di Kota Waighanan. Kota Waighanan ya pada waktu itu ya. Kotanya untuk Waighanan sehingga penempatan pertama pun di Waighanan pada tahun 2000. Bersama kawan-kawan yang lain ada beberapa kepala dinas yang juga bersama-sama. Satu angkatan ya. Jadi awal kota CPNS yang ngambil di Waighanan, kemudian apakah ini menjadi cita-cita semasa kecil sehingga pegawai negeri sipil ini menjadi profesi hingga saat ini Pak Kadis? Ya kalau sebenarnya kalau ditanya dulu cita-citanya apa, kita belum tahu. Belum tahu ya. Tapi setidaknya kan waktu kita kecil karena waduh pengen jadi tentara gitu lah, kemudian jadi polisi dan lain sebagainya. Kalau Mas Dwi ada kemudian cita-cita seperti itu? Kalau kita mau spesifik jadi PNS enggak pada waktu itu. Tapi yang terpenting pada waktu itu dalam pikiran saya adalah bagaimana kita bekerja memberikan bantuan kepada adik-adik untuk sekolah lebih tinggi lagi. Kemudian ada juga untuk bantuan untuk keluarga. Itu cita-cita saya, membahagiakan orang tua. Jadi spesifikasinya enggak tidak pernah terpikirkan ya Pak Kadis ya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Oke, ini Adipura nih untuk yang kedua kalinya. Menarik. Saya pikir mempertahankan kemudian merebut kembali supremasi Adipura yang sempat terhalang oleh COVID-19 ya pada waktu itu. Nah, strategi apa nih dari Dinas Lingkungan Hidup selaku organisasi perangkat daerah pengampu untuk mengakomodir, kemudian membina masyarakat kita sehingga raihan Adipura bisa kita raih di tahun ini? Ya, yang pertama itu kita pernah meraih Adipura di 2018. 2018 ya. Artinya di situ sudah ada pengalaman kawan-kawan di semua stakeholder lah di situ. Termasuk yang paling penting adalah komitmen pimpinan. Oke. Di sini Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda betul-betul
concern untuk bagaimana kita bisa bersama-sama ini meraih Adipura. Itu yang paling penting. Oke. Kemudian kalau dari dinas, kami ini nggak bisa bekerja sendiri. Oke. Ya, udah pasti rekan-rekan OPD yang lain betul. juga, kemudian ada OPT, kemudian situ ada masyarakat. Nah, masyarakat itu yang paling penting, karena Adipura itu bukan lomba, tapi bagaimana merubah mindset masyarakat dan bersama-sama pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Oke. Itu yang terpenting. Indikator sendiri, Pak Kadis, Ya. indikator sehingga kita mendapatkan raihan Adipura untuk yang kedua kalinya di tahun ini. Sebelumnya di tahun 2018 kita naik. Ini indikator utamanya sehingga kita bisa meraih Adipura apa nih Pak Kadis? Yang sudah pasti kita bisa mengelola sampah dengan baik. Yang pertama itu yang jelas kita punya Jaksrada. Perbup Jaksrada inilah yang apa itu Jaksrada? Ya, oke. Saya jelaskan sedikit masalah Jaksrada ya. Sebenarnya Jaksrada ini adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017. Oke. Tentang Jaksranas. Jaksranas itu kebijakan strategi nasional tentang pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga. Nah, di sinilah kita diminta diturunkan dalam bentuk peraturan bupati. Oke. Sehingga ini peta bagaimana kita dari tahun 2018 sampai tahun 2025 nanti bagaimana mengelola sampah. Nah, pengelolaan sampah itu ada dua nanti. Yang satu penanganan, yang satu pengurangan. Oke. Nah, penanganan ini nih kalau direncanakan itu 70% sudah tertangani. Kemudian 30% pengurangan sudah harus kita lakukan. Oke. Ini kalau kita evaluasi Pak Kadis, saya baca sedikit RPJMD kita. RPJMD di Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021. Ada evaluasi sedikit tentang penanganan sampah. Kita di angka 200 meter kubik kalau nggak salah di tahun 2019. Iya. 200 meter. Kemudian yang baru tertangani yang ada di TPA itu kisaran di angka 51 meter kubik, baru 22% ini. Nah, saat ini seperti apa Pak Kadis? Ya, sebenarnya kita ini banyak kendala lah menuju ke sana untuk mencapai itu. Yang paling utama ada 3 nih ya. Yang pertama itu sarpras kita ya. Sarpras ini penting kenapa? Kita memperluas jangkauan untuk penanganan sampah itu memerlukan kendaraan. Oke. Karena kita nih rata-rata untuk tiap kecamatan jauh ya rentang jaraknya. Ke TPA kita yang di Belambangan Umpu. Belambangan Umpu, oke. Yang kedua kendala masalah operasional. Yang ketiga adalah SDM, Satgas Kebersihannya. Nah, 3 inilah yang sebenarnya pilar utama kita dalam penanganan sampah. Oke. Penanganan sampah itu intervensi pemerintah loh. Oh iya. Di situ Benar. Di situ adalah tugas pemerintah. Iya. Penanganan. Kalau pengurangan itu di masyarakat. Ada perbedaan di situ. Penanganan menjadi intervensi pemerintah, kemudian sementara kalau pengurangan di masyarakat. Contohnya di masyarakat pengurangan apa? Bagaimana kita mengkampanyekan pilah sampah dari rumah. Oke. Jadi tiap rumah itu bisa memilah sampah organik sendiri, kemudian sampah yang bisa kita manfaatkan lagi dipilah, bisa jadi nanti sampahnya itu ke bank sampah atau kita berikanlah ke pengepul sampah. Oke. Atau kita sebutlah pemulung lah ya. Ya. Kemudian di situ juga ada bank sampah juga. Ada bank sampah ya. Jadi kegiatan pengurangan itu ada di masyarakat. Kemudian kalau penanganan itu mulai dari kita menyediakan TPS, kemudian di situ ada pengangkutan, kemudian sampai ke TPA. TPA itu tempat pemrosesan akhir sampah. Nah, untuk penanganan sendiri Pak Kadis, untuk penanganan saya pikir bukan hanya kemudian pengolahan, kemudian pembuangan, itu untuk pengolahan sendiri untuk daur ulang untuk di Kabupaten Waikanan sudah dioptimalkan atau belum nih Pak Kadis? Nah ini juga sebenarnya kita belum maksimal, belum optimal lah. Belum optimal ya. Jadi kita butuhkan lagi lebih banyak sosialisasi mungkin ke masyarakat. Oke. Karena memang untuk mengurusi sampah itu nggak mudah. Dan masyarakat juga mungkin sebagian besar merasa agak risih gitu. Oh iya. Mengelola sampahnya. Gitu. Jadi disinilah kita butuh orang-orang yang konsen peduli sampah itu. Kita ada pemula di situ. Kemudian kita ada pramuka peduli sampah.
Kemudian kami ini lagi coba penjajakan nih nanti ke sekolah-sekolah lagi. Kita giatkan lagi untuk Green School ya. Green School ya. Green School nantinya kita aktifkan lagi. Kemudian kita ini terkendala COVID sih kemarin. Iya. Kesulitan sekali Iya. untuk ini. Kemudian juga kita upayakan juga ya. Ini cukup menarik juga, tapi butuh pemahaman juga dari teman-teman kepala kampung. Oke. Kita sudah masukkan di situ di peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBK Desa Peduli Lingkungan. Oke, Desa Peduli Lingkungan. Di situ ada 2 kegiatan, pembangunan dan pemberdayaan. Nah, di pembangunan itu membuat TPS, kemudian di situ bisa membeli kendaraan roda 3 pengangkut sampah, atau juga ada kegiatan-kegiatan reboisasi, pembuatan siring, penahan tebing, kaitan dengan lingkungan. Oke. Nah, kalau pemberdayaan di situ juga bisa sosialisasi, kemudian bisa pembentukan bank sampah di kampung-kampung. Ini selaras juga dengan program Pak Bupati di kampung. Kita ada Adgora Kampung. Oke, iya. Pernah kita laksanakan 2019, tapi memang kita terkendala dengan kemarin COVID-19, kemudian ini juga mungkin terkendala kita di anggaran kita juga ya. Untuk hadiahnya emang besar sekali pada waktu itu. Pernah kita laksanakan sekali. Yang juara 1 dapat 100 juta, juara 2 75, juara 3 50 juta. Dan dana tersebut digunakan untuk kegiatan peduli lingkungan juga. Oke, untuk intervensi pemerintah sendiri termasuk peraturan Bupati tentang pengolahan dan juga pemberdayaan ya sampah di kata kampung. Apakah juga menjadi intervensi dari dinas terkait khususnya PMK untuk menjadikan program prioritas dari masing-masing kampung, Pak Kadis? Ya, itu kan pilihan sih. Pilihan ya? Ya, pilihan. Jadi mungkin ke depannya nanti ini kepala kampung juga udah mulai nih melirik pelestarian lingkungan. Oh iya. Sebagai bahan untuk keberlanjutan lah anak cucu kita ke depannya. Di situ bagaimana kepala kampung mengelola lingkungannya dengan dana desanya. Oh iya, dengan dana desanya. Mungkin ya untuk pembangunan fisik itu udah jenuh lah. Mungkin udah terbangun semua. Bergeser ke pemberdayaan sih. Nah, itu yang kita harapkan nanti bagaimana kepala kampung dan koordinatornya Pak Camat ya. Iya, Pak Camat. Pak Camat juga nanti kita akan sosialisasikan kaitan dengan dana desa untuk desa peduli lingkungan. Dan ini tidak melanggar peraturan. Karena di Permen Desnya sendiri diatur itu SDGs. Oh iya. Desa, ya. Sustainable Development Goal-nya ya. Iya, ada SDGs desanya. Kalau nggak salah ada 18 gitu. Yang ke-11 itu kaitan dengan desa peduli lingkungan. Nah, kita tangkap dari situ. Ya, tangkap dari situ ya. Ada korelasi sehingga menjadi acuan juga untuk kepala kampung melakukan itu ya Pak Kadis ya. Pemerintah daerah ini terbatas anggarannya. Kalau kita lihat dari komposisi penggunaan dana DAU kemudian DBH itu kita sangat-sangat kurang kaitan dengan kalau kita mau membangun di semua kampung. Membangun TPS, bangun kemudian kita menyiapkan armada. Itu kita kesulitan sekali. Apalagi teritorial kanan ini ya Pak Kadis ya. Dan terutama emang tentang jaraknya jauh, kemudian jalannya juga ya banyak yang masih belum baik sehingga makin memperlama pengangkutan. Ya, Pak Kadis, ini masih dari evaluasi RPJMD kita. Ini yang saya baca nih sampah domestik yang paling dominan ini. Betul. Iya, sampah domestik. Kemudian komersil lainnya di angka 28% ya. Kalau 28 meter kubik. Kalau sampah domestiknya di angka 187. Justru sampah pasar kita tergolong sedikit ini. Ya, tergolong sedikit. Nah, penanganan sampah sendiri Pak Kadis nih yang paling sulit nih di antara 3 kategori tadi. Yang mana nih Pak Kadis nih? Yang paling besar ya sampah yang ada di masyarakat ya. Karena kita mau ngambilnya tuh dari rumah ke rumah. Nah, itu kesulitan kita. Mau waktunya kita mesti panjang gitu. Seharian untuk berkeliling untuk ngambil sampah dari rumah ke rumah. Kemudian kalau sampah pasar, tinggal kita habis pasaran, besoknya kita ambil. Kan gitu. Iya. Sehari 2 hari mungkin bisa kita ambil karena kita juga menunggu petugas yang di pasar itu mengumpulkan sampah yang pasar yang diletakkan ke TPS.
Itu. Tinggal komunikasi aja kalau udah siap. Komunikasi ya. Oke, kita ke hal lain Pak Kadis. Ya. Tadi kalau saya agak tertarik dengan Green School ya. Sementara pernah dulu digadang-gadang ada Green Office katanya. Ya, Green Office. Green Office. Green School itu sebenarnya bagian dari Adiwiyata lah. Iya. Tapi paling tidak menjadi hal yang baik dan prioritas juga untuk kita. Untuk Green Office sendiri gimana Pak Kadis nih? Langkah kita ke depan. Green Office itu saya mulai jadi kepala dinas tahun 2019 itu saya coba apa sih yang bisa kita lakukan untuk teman-teman di OPD okay. untuk memperbaiki lingkungannya di situ. Makanya kita buat istilah Green Office. Green Office ya. Itu salah satu inovasi kita juga di Dinas LH dalam inovasi daerah ya. Oh iya. Kemarin UPT juara 1 loh Pak Kadis. Iya. Iya. Nah, jadi Green Office ini bagaimana sebenarnya kalau bahasa ininya ya kita lingkungan hijau di perkantoran kita ya. Kemudian di situ bukan hanya sekedar hijau saja, tapi kita hemat energi, hemat air di situ. Kita masukkan itu menu-menu ininya yang untuk penilaian kita. Dan ini alhamdulillah Pak Bupati juga senang gitu loh. Responsif ya beliau ya. Sehingga dijadikan salah satu perjanjian kinerja dengan kepala dinas. Oh iya, menjadi PK ya. Jadi perjanjian kinerja. Ini menarik sekali gini karena Pak Bupati kita emang concern ya terhadap lingkungan gitu. Jadi kalau kantornya kalau dinilai nanti masih kurang, nah penilaian mungkin ke kepala OPD itu masih kurang. Ini bagian dari ini juga ya Pak Kadis ya. Menjadi bagian rencana strategis juga ya Green Office kita ya. Iya, kalau untuk lingkungan dari kita dari Dinas Lingkungan Hidup salah satu prioritas ini. Prioritas ya. Kemudian juga kita memberi contoh. Kalau Om Darok main ke Dinas LH, di situ kita ada apa yang disebut Green Office itu ada di situ. Iya. Sering nongkrong di belakang itu, kayaknya ada gitu, banyak tumbuhan. Oke Pak Kadis, kita ke indeks kualitas lingkungan hidup kita. Di angka kalau kita melihat di RPJMD periode sebelumnya itu di angka 63,93-nya. Iya. Ya mudah-mudahan meningkat lah. Tentu ini udah 68. Udah meningkat. Tentu di indeks kualitas airnya kita di angka 58 kalau nggak salah di periode sebelumnya di RPJMD. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ini. Ya. Nah peningkatan seperti apa nih di RPJMD periode kedua? Ya, kalau kita lihat IKLH yang tahun 2022, kita sih itu sudah mencapai target nasional juga kita. Oke. Ya. Dari 67 targetnya, kemudian kita meraih 68. 68 per target ya. Iya, kemudian untuk air juga kita dari 58 tadi kita naik 10 poin juga dari ke 68 atau 67 ya sekarang. Ya. Kemudian untuk indeks kualitas lahan. Nah itu nanti itu yang terakhir. Yang kedua ini kita bicara dulu masalah indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara kita juga masih cukup baik ya. Karena kita kalau kita lihat lingkungan di Kabupaten Manikana juga ya masih hijau. Masih hijau. Jadi kalau itu aman lah. Aman. Nah IKL inilah yang kita masih belum mencapai target. Oke. Ini saya akui. Ini sebenarnya bukan karena kami gagal. Kami udah upayakan. Tapi memang target nasionalnya ketinggian. Oke, ya. Terlalu tinggi dan kami sudah konsultasi juga di kementerian. Harus Pak Kadis ngejarnya. Nggak akan tercapai. Karena memang nggak mungkin impossible gitu. Impossible. Jadi kita coba udah diskusi dengan teman dari kementerian. Kami lagi nyusun surat nih. Surat untuk penurunan target IKL, indeks kualitas lahan. Kenapa? Di sini yang bisa kita upayakan hanya RTH, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau, oke. Kalau yang lain itu sudah diisi secara otomatis sama kementerian. Mereka yang mengisi, kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi. Di situ. Nah, kita udah upayakan RTH kita ini sekian hampir 100 ribuan lah, yang udah kita data. Dan ini by koordinat ya, ada koordinatnya. Kita berikan koordinat semua. Dan itu juga kita buat SK-nya. Nah ini yang udah 100 ribu masih belum tercapai.
mau berapa ribu lagi. Nah, target nasionalnya nih. Iya, makanya kita udah diskusi apa, oh iya Pak emang ketinggian Pak. Jadi kami upayakan nanti ya, bukan kita nggak mau berupaya, tapi yang menjadi kewenangan kita hanya di RTH untuk meningkatkan IKL itu. Oke, ini strategi kita Pak Kadis ke depan untuk bagaimana ini target nasional. Oke lah, target nasional ya. Kita target ada PGMD dan rencana strategis kita untuk indeks kualitas lingkungan hidup kita. Seperti apa untuk mempertahankan dan juga untuk meningkatkannya. Ya, yang jelas kan ini perlu peran serta semua masyarakat juga. Kualitas air yang kita hitung kita hitung parameternya itu ada 7 sungai. Di sungai itu nggak semua bagus. Ada yang cemaringan. Cemaringan itu karena kekeruhannya. Ya mungkin aktivitas di atas, kemudian juga mungkin curah hujan tinggi di atas pas kita pengambilan. Karena kita untuk ngambil sampel aja bukan kita sendiri, tapi di petugas dari lab yang kita mintakan ambil ujinya. Nggak boleh kita sendiri. Nah, kita untuk lab kita menggunakan OPT lab LH Provinsi Lampung. Jadi untuk indeks kualitas lahan ini kemarin mungkin karena target nasional terlalu tinggi, sehingga komparasinya sendiri seperti apa Pak Kadis? Kalau kita seandainya ini kita berandai-andai akan ada perubahan target nih dari target semula agar tercapai ataupun setidaknya mengejar target nasional, atau mungkin target nasional yang kita kecilkan Pak Kadis? Itu dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Kita coba tingkatkan lagi, kita upayakan lebih maksimal lagi. Kita minta juga nanti bantuan dari teman-teman di kampung nih, memperbanyak RTH-nya. Ruang terbuka hijau ya. Iya. Okay. Ini beda nih Kak. Kalau kebun kemudian lahan pertanian itu nggak dihitung. Jadi nggak masuk itu. Oke. Kalau dia ini HTP hutan tanaman produksi termasuk. Nah, kalau hutan itu memang kita sudah ditetapkan oleh kementerian ya. Mereka yang input sendiri ke sistem itu. Kita ada sistem IKLH. Nah, kita input di sistem itu. Contoh kalau ke hutan kita nih sekian ribu hektar, udah terinput situ, nggak bisa kotak-kotak lagi. Dan itu menjadi bagian dari ruang terbuka hijau? Bukan ya? Bukan. Jadi ruang terbuka hijau memang karya ya? Iya, ruang terbuka hijau ini mungkin kalau kita lihat di sini ya halaman kita, kemudian ada tanah lapang atau taman kampung, kita punya hutan kota, kemudian di situ sepadan sungai yang kita hitung, sampai blok pun kita hitung. Tapi kalau kebun lahan pertanian itu nggak bisa. Lahan perkebunan juga nggak masuk Pak Kadis ya? Ini program prioritas kita ke depan Pak Kadis. Ya. Terutama tahun 2023 nih, yang dilakukan oleh lingkungan hidup apa nih? Yang pertama, yang jelas kita masih tetap harus ikut Adipura. Oh iya. Kita nggak boleh berhenti nih. Jadi apa yang menjadi parameter Adipura itu akan tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tetap kita bagaimana kita mengupayakan peningkatan IKLH kita. Karena ini adalah indikator kerja utama Bupati. IKU ya, salah satu IKU beliau ya. IKU-nya cuma satu DLH Pak Bupati itu, IKLH. Iya. Ya, yang kedua juga kalau kita internal kita juga kita bagaimana sakip kita. Sakip ya. Dinas LH itu lebih baik lagi. Kalau sekarang kita dapat predikat B ya. B ya. Nilai 64 sekian gitu. Kita upayakan bisa ke angka 70 lah. Bibi berarti ya, Bibi lah paling enggak ya. Iya. Ya ada itu ya internal kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ya bagaimana penanganan sampah kita lebih baik lagi. Karena alhamdulillah kita kemarin itu dapat 1 kendaraan dari BRI. Kemudian ini rencanakan lagi kita dapat 1 kendaraan personal lagi dari Bank Lampung. Doakan aja, sehingga nanti sedikit banyak mempengaruhi lah kita penanganan sampahnya bisa maksimal ya. Ini internal nih, Pak Kadis. Untuk eksternal seperti apa nih untuk ke masyarakat? Kita upayakan ya sosialisasi terus. Sosialisasi ya. Iya. Karena mungkin kalau kita lihat masih ada yang masih senang buang sampahnya di tempat tertentu benar. Ya ada beberapa titik itu ya. Benar. Saya sudah tegaskan ke staf saya itu
kalau mau lewat ambil, saya bilang. Iya, Kenapa? iya. Mudah-mudahan suatu saat kita doakan yang buang sampah sembarangan itu bisa lebih memahami lagi bahwa itu apa ya, memperjelek lah wajah ibu kota kita. Apa nih yang dirasa kurang? Armada kah? SDM kah? Atau memang apa nih yang dirasa kurang dari lingkungan sehingga ini belum optimal Ya, pengelolaan sampah kita? Ya, kalau kita bicara masalah kurang ya banyak. Banyak ya? Tapi kita tidak bicara itulah. Kita bagaimana kita upayakan kita bisa menutupi kekurangan kita dengan kerja keras kita, dengan inovasi, kemudian dengan kebersamaan. Oke. Semua lini di situ. Apa nih harapan ke depan Pak Kadis? Personal ini secara pribadi, cita-cita yang sangat ingin dicapai, khususnya di masa tua nih. Masa tua ya. Iya. Kata orang kalau pensiun itu istirahat. Istirahat ya? Kalau saya pensiun nggak istirahat. Istirahat. Saya upayakan ada apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat ke masyarakat. Kemana nih bergeraknya? Peternakan kah? Perikanan kah? Perkebunan kah? Atau hal lain Pak Kadis? Saya lagi nunggu anak-anak ini kan lagi pada kuliah nih. Oke. Nanti mereka mau jadi apa? Nanti saya dampingi. Jadi anak saya yang tua itu kuliahnya teknologi industri di ITERA. Yang nomor 2 ini kayaknya ini kena apa ya? Kena racun bapaknya nih. Kuliah di teknik lingkungan. Iya, kita racun bapaknya ya bisa jadi. Nah, oke. Mungkin tapi ada loh Pak Kadis yang paling nikmat katanya masa tua itu menimang cucung. Karena anak saya yang nomor 1 laki, nomor 2 laki kayaknya masih lama. Masih lama. Wah. Oke, terima kasih Pak Mas Dwi Handoyo, Sarjana Ekonomi Manajemen Manajemen. Terima kasih telah sudi mampir. Mudah-mudahan sukses dan kita kembali bisa meraih Adipura. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Ini peran serta dari media juga kami harapkan untuk kedepannya kebaikan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis. Demikian saudara bincang-bincang singkat saya dengan Dwi Handoyo, Sarjana Ekonomi Manajemen, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan. Saya Edward Apriyadi. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.